3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasiron thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Angel. Oke. Ada yang tidak hadir? Yang izin? Ada. Siapa? Sipa. Ya, semoga yang sakit segera Allah angkat penyakitnya agar bisa bergabung kembali dengan kita semua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Amel selaku KM. Latihan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa kita melakukan pembiasaan di pagi hari ini membaca surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Sebelum belajar, Bapak akan merefleksi terlebih dahulu pembelajaran kemarin ya. Yaitu pembelajaran kemarin temanya tentang apa? Memandikan jenazah ya. Memandikan jenazah itu Bapak kasih dari 4 perspektif perbedaannya dengan jenazah yang kondisinya tidak utuh ya. Jadi bagaimana kalau tidak utuh tapi ketemu suatu saat di 2 hari atau 3 hari kemudian kondisinya jenazahnya yang tidak utuh itu potongan badannya seger, dimandikan nggak? Dimandikan. Kalau misalkan hancur dimandikan atau ditayamumkan? Ditayamumkan ya, kecuali jika memang yang hancurnya sebagian dan bukan anggota badan yang memang dalam kutip memungkinkan untuk berpencar atau terberai ya, kayak misalkan tangan tadi, misalkan remuk ini itu, kalau misalkan memungkinkan hanya telapaknya hancur saja, maka telapaknya saja yang ditayamumkan, sisanya dari sini ke atas itu tetap dimandikan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, tadi selanjutnya yaitu tentang mengkafani jenazah gitu ya. Tapi sebelum itu Bapak akan membuat sebuah 2 ice breaking. Ice breaking pertama di awal pembelajaran dan ice breaking yang kedua nanti di akhir pembelajaran. Namun sebelum ice breaking teman-teman, silakan dicek dulu terlebih dahulu di kolong kursinya ada sampah atau tidak. Yang ada sampah tolong diambil dulu teman-teman ya. Diambil terlebih dahulu. Ice breakingnya kita sambil berdiri. Silakan teman-teman berdiri semuanya. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kepala disarut. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kamu mampu untuk mengetahui tata cara mengkafani jenazah, baik jenazah perempuan maupun jenazah laki-laki. Yang kedua, kamu dapat mengetahui urutan-urutannya ya, dari mulai kain pertama sampai tali menutup dan mengikat seluruh jenazah. Dan yang ketiga, kamu dapat memecahkan masalah-masalah yang diperdebatkan atau yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam masalah mengkafani jenazah gitu ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan melakukan pengetahuan awal dulu
Jadi seberapa pengalamannya kamu, seberapa kamu melihat di anggota masyarakat, di tetangga kamu itu tentang mengkafani jenazah seperti apa. Nah, silahkan teman-teman menggunakan handphonenya masing-masing untuk membarcode ini terlebih dahulu. Siapa yang mau mengemukakan pengalaman kalian masing-masing? Ada yang mau? Oke, Friska, silahkan berdiri, Neng. Yang bisa aku simpulkan dari tadi setelah mengisi asesmen diagnostik, yaitu ketika mengkafani wanita menggunakan 5 lembar kain, dan untuk laki-laki menggunakan 3 lapis kain dan ditambahkan minyak. Oke, ya, tepuk tangan dulu buat Friska, ya. Sekarang Bapak akan membagikan kamu per kelompok. Tapi kelompoknya bukan kelompok 1, 2, 3, 4, tapi kelompok berdasarkan gaya belajar kamu. Mana minat gaya belajar kamu? Nah, nanti di sini akan ada pilihan di barcode ini, ya. Bahwasannya terdapat 4 gaya belajar. Yang pertama, apakah kalian suka desain atau dengan peta konsep? Yang kedua, apakah kalian suka menggunakan visual? Dan yang ketiga, apakah kalian suka menggunakan audio visual? Dan yang keempat, apakah kalian langsung praktek gitu ya? Nah, nanti di akhir pelajaran Bapak akan membuatkan praktik ya, dan nanti dibawakan oleh kelompok yang memang minat dan juga gaya belajarnya suka kepada praktik gitu ya, yaitu praktik mengkafani jenazah. Oke, silakan di barcode dulu teman-teman semua ya, untuk gaya belajar kalian masing-masing. Satu buah video pembelajaran silahkan disimak terlebih dahulu teman-teman ya, dan juga nanti disimpulkan. Silahkan disimak terlebih dahulu. Siapa yang mau menyimpulkan hasil dari video pembelajaran tersebut? Siap, Oke, Fadilah silakan. Jadi di sini Ustaz Badrul Salam mention satu hadis di mana isinya tuh menjelaskan bahwa kita dibolehkan untuk menggunakan kayu baru untuk mewangikan saat mengkafani jenazah. Tapi dengan catatan juga yang digunakan harus ganjil seperti satu dan sebagainya. Oke ya, tepuk tangan dulu untuk Fadilah. Dari intisari video pembelajaran tersebut ya, Rasulullah SAW menyunahkan bahwasannya sebelum dikafani, kain kafan itu diberi wewangian terlebih dahulu. Baik itu gaharu, kamu tahu gaharu? Gaharu apa? Sejenis kayu-kayuan gitu ya. Kayu dupa yang dibakar menimbulkan sebuah wewangian. Nah ini kalau misalkan tidak ada gaharu, diperbolehkan menggunakan parfum tapi yang tidak ada alkoholnya. Asal jumlahnya, semprotannya ganjil maupun kayu gaharunya juga ganjil. Nah, termasuk kalau misalkan memang mau ditambahkan, susah pak gaharu, misalkan parfum lagi susah banget posisinya nyari parfum yang tidak ada alkoholnya, boleh tidak? Posisinya pakai kapur barus, boleh, diperbolehkan. Jadi sifatnya adalah sunnah ya, mengkafani jenazah dengan wewangian itu sunnah. Tadi memilih desain, yang suka desain berarti di sini. Kemudian juga yang suka visual di sini, yang suka audio visual di sini, yang suka praktek di sini gitu ya. Nah, tugas untuk yang desain yaitu kelompok desain membuat sebuah desain grafis berupa peta konsep tentang cara mengkafani jenazah yang mempunyai penyakit wabah menular. Nah, yang biasa kita dengar di tahun 2019 kemarin yaitu COVID-19 atau penyakit semacamnya. Dan kemudian untuk kelompok visual yaitu menganalisa syarat-syarat wajib mengkafani jenazah
dan orang-orang yang berhak mengkafaninya. Kalau laki-laki yang berhak siapa, yang perempuan yang berhak siapa, laki-laki atau perempuan yang anak kecil siapa yang berhak, dan suami siapa yang berhak mengkafaninya, begitupun dengan istri. Dan kelompok audiovisual yaitu menganalisa video tata cara mengkafani jenazah laki-laki, dan yang kelompok 4 yaitu mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah perempuan yang nanti akan dipraktekkan di akhir season. Oke, paham ya? Paham? Dan satu tugas lagi yaitu adalah LKPD ya, seperti biasa. Di sini ada sebuah permasalahan dan problem-problem, silakan diselesaikan oleh satu orang. Jadi LKPD ini nggak usah semuanya ngisi, perwakilan aja atas hasil diskusi gitu ya. Baik, sudah selesai? Ya. Kelompok desain sudah selesai? Oke, silakan dipresentasikan perwakilan saya 2 orang ya, hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami perwakilan dari kelompok 1 Akan mempresentasikan cara mengkafani jenazah yang terkena wabah penyakit yang menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fadil, dan di sebelah saya ada Rosa, ingin membahas mengenai tema yang kami dapat, yaitu Syarat-syarat mengkafani jenazah menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu 1. Itu kelompok 4 ya, dengan gaya belajar praktik yang akan mempraktikkan langsung tata cara membungkus jenazah perempuan. Silakan kepada kelompok 4 tepuk tangan dulu teman-teman kelompok 4. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Barakallah, Barakallah. Nah, jadi teman-teman, buat yang pertama kita terakhir itu talinya dulu ya. Talinya ada di mana aja sih tadi? Di pangkal kepala, terus leher, perut, lutut, sama pangkal kaki. Lalu baru kita taruh dasarnya kain yang We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
jadi itu tadi yang udah kita contohin teman-teman mengenai bagaimana cara mengkafani jenazah. Nah, sebenarnya ada beberapa step yang kita lewatin seperti menutup lubang-lubang pada tubuh mayit menggunakan kapas seperti lubang hidung, lalu telinga, dubur, dan kubul. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Karena kami menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kami inginkan. Begitu pula dengan mengapa tadi kita menutup kain kafannya nggak full semuka-mukanya, biar si demonstrator, yaitu teman kami Wulan, tidak merasa engap atau kesulitan bernapas. Lalu terakhir tadi kita mengikat tali kafannya itu simpulnya berada di sebelah kiri. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika nanti jenazah telah diletakkan di dalam liang lahat, kita bisa dengan mudah melepas kain kafannya. Karena posisi jenazahnya itu kan nanti menghadap ke kanan. Kalau misalnya kita ikatnya di sebelah kanan, nanti akan kesulitan untuk melepasnya. Makanya diikat di sebelah kiri. LKPD ini sudah selesai semua per kelompok? Coba silakan diserahkan ke depan LKPD-nya. Oke, terima kasih ya. Kita sudah mempresentasikan dengan tugas-tugas yang Bapak berikan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Baik itu dengan desain, baik itu dengan visual, audiovisual maupun praktik. Dan yang terakhir kali tadi praktik membungkus mayit atau jenazah perempuan. Nah, sebelum Bapak lanjut, ini Bapak mau tanya nih, pada fokus nggak? Nggak. Sudahlah, kalau tidak fokus berarti kita akan ice breaking untuk yang kedua kalinya. Bukan begini-begini. Oke, siapa yang bisa ke depan? Coba kayaknya Audina bisa. Coba, silakan. 1, 2, 3. Oke lah, tepuk tangan dulu buat saya semua. Ini ada soal refleksi, asesmen sumatif ya, yang harus kalian barcode. Nah, berupa 5 soal seperti biasa. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Silahkan di-scan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengisi asesmen sumatif ya. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini Bapak minta 1 orang dong buat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, Fajrin, silakan berdiri. Baik, teman-teman. Kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu kita disunahkan untuk memakai wangian, yaitu berupa minyak tanpa alkohol, kapur barus, sama kayu geraha, tetapi dengan syarat ganjil. Yang kedua yaitu diwajibkan terlebih dahulu yang mengkafannya adalah orang tua, lalu masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah untuk laki-laki menggunakan 3 kain lapis dan untuk perempuan menggunakan 5 kain lapis. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teman-teman semua mengetahui ya bagaimana sih tata cara mengkafani jenazah itu, bagaimana sih perbedaannya antara laki-laki dan perempuan, dan juga bagaimana sih urutannya antara laki-laki dan perempuan. Dan timbullah tadi satu permasalahan di mana bagaimana caranya kita mengkafani jenazah yang COVID yang dibawakan oleh kelompok desain dengan gaya belajar desain. Secara MUI, silahkan kalian menggunakan APD. Nah, ini MUI-nya tahun 2020. Peraturan tentang membungkus jenazah, mengkafani jenazah yang terkena wabah penyakit. Dengan menggunakan APD dan jenazah boleh dipetikan. Ya, ketika dikuburkan boleh dipetikan. Mengkain kafankannya bagaimana? Yang menggunakan APD. Ya, apa itu APD? Singkatannya alat pelindung diri. Begitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang meninggal karena wabah penyakit COVID atau penyakit menular itu tidak mendapatkan layak urusan pengkafani jenazah itu sesuai syariat Islam.
Jadi tetap harus sesuai syariat Islam, cuman caranya berbeda dan orang-orang yang membungkusnya berbeda. Jadi sudah terjawab teman-teman ya. Nah, oke, sekian dari Bapak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu menyolatkan jenazah. Syukron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.